Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 189. Saudara Kai, kita harus memikirkan cara. Su Huaqiang bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Setelah dia selesai berurusan dengan Su Chen, dia pasti akan datang untuk berurusan dengan kita. Teman-teman Tang Kai sama cemasnya seperti semut di panci panas. Mereka tahu dengan jelas bahwa dengan metode Su Huaqiang, setidaknya satu kaki mereka akan patah hari ini. Jangan khawatir, aku sudah menelepon ibu baptisku. Dia akan segera datang. Meskipun Su Huaqiang adalah orang yang tidak mudah diajak main-main, ibu baptisku telah datang sendiri, jadi dia pasti akan memberinya wajah. Tang Kai berkata dengan percaya diri. Sepertinya pada akhirnya, saudara Kai harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, jika tidak kita akan mati. Pada saat ini, ada suara keras dari dalam bar, dan hati semua orang menegang. Su Huaqianglah yang keluar. Su, apakah Su Chen akan dipukuli sampai mati? Beberapa orang mulai berbisik, bahkan beberapa wanita bersembunyi di belakang pria, tidak berani melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Su, pelan-pelan dan berhati-hatilah saat menuruni tangga. Su Guoxiong berjalan di depannya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Bukankah itu Su Guoxiong, bos klub bintang 5? Dia sebenarnya membimbing Su Chen keluar. Apa yang telah terjadi? Apakah pandanganku kabur? Semua orang tercengang, mereka mengira Su Huaqiang akan membawa keluar tubuh Su Chen, namun mereka tidak menyangka bahwa ayahnya, sosok yang bahkan lebih kuat dari Su Huaqiang, akan berdiri di depan Su Chen dengan rendah hati. Dan dia juga melakukan tindakan seperti itu. Apa yang terjadi di dalam kotak tadi? Oke, kamu tidak ada urusan di sini, kamu bisa kembali. Su Chen berkata dengan tenang. Tuan Su, menurut Anda apa yang akan dilakukan orang-orang ini sekarang? Su Guoxiong berkata sambil tersenyum, tentu saja merujuk pada Tang Kai dan yang lainnya. Meskipun semua orang masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa Su Guoxiong sangat takut pada Su Chen, dan nyawanya sendiri ada di tangan Su Chen. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa kembali dengan selamat. Su Chen, kamu tahu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Bisakah kita pergi? Kata teman Tang Kai dengan wajah tersenyum. Berjalan. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Su Chen, yang membuat kulit kepala Su Guoxiong tergelitik. Dia juga pernah melihat tembakan besar sebelumnya, dan tembakan besar itu akan menunjukkan ekspresi seperti itu sebelum membunuh orang. Saat aku menambahkan penghinaan pada luka tadi, aku tidak melihat sikapmu begitu baik. Ini. Semua pria dan wanita tidak bisa berkata-kata oleh Su Chen. Mereka baru saja mengkhianati Zhao Suya dan Fang Jingqiu untuk bertahan hidup. Tuan Su, apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Su Guoxiong bertanya, bagaimana kalau mematahkan tangan dan kaki saya dan membuangnya ke tempat sampah? Su Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sama seperti anakmu, lemparkan mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Mendesis. Semua orang tersentak, Su Chen benar-benar melemparkan putra Su Guoxiong ke laut untuk memberi makan ikan. Su Chen, tidak, kamu tidak boleh melakukan ini pada kami, itu melanggar hukum. Aku, Su Chen, adalah hukumnya. Apalagi kamu, bahkan jika aku membunuh semua orang di kota, siapa yang berani menjagaku? Suara, mencicit. Saat semua orang ketakutan, terdengar suara rem, dan sebuah mobil Audi A8 berhenti di depan pintu KTV. Di bawah tatapan semua orang, seorang wanita parubaya berusia 40-an keluar dari mobil. Dia gemuk dan beratnya setidaknya 200 pon. Ibu Baptis, kamu akhirnya sampai di sini. Tang Kai berkata dengan antusias. Nama wanita di depannya adalah Li Dongmei. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang pengusaha wanita terkenal di kota Sanya. Melihat Tang Kai baik-baik saja, Li Dongmei tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung berjalan ke arah Su Guoxiong dan berkata sambil tersenyum. Saudara Xiong, kita sudah lama tidak bertemu. Melihat Li Dongmei, Su Guoxiong berpikir lama sebelum dia ingat siapa dia. Sepertinya mereka baru saja minum segelas anggur di pesta koktail, dan hanya itu. Ya, Su Huaqiang mengangguk secara simbolis. Saudara Xiong, Tang Kai adalah anak baptisku, bisakah kamu memberiku sedikit wajah dan membiarkan masalah ini berlalu? Berikan wajahmu. Berapa nilai wajahmu? Su Guoxiong mendengus dingin. Biar ku beritahu, anak baptismu telah menyinggung Tuan Su, dan orang yang kamu minta adalah Tuan Su. Li Dongmei tertegun sejenak, dengan ekspresi ngeri yang mendalam di wajahnya yang bertahan lama. Sebenarnya, dia sudah lama bertemu Su Chen, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, Su Guoxiong ada di sini, dan semua orang hanyalah penghalang. Tapi sekarang, Su Guoxiong sebenarnya menyebut pemuda ini Tuan Su. Ini terlalu keterlaluan. Latar belakang macam apa yang dia miliki yang memungkinkan Su Guoxiong memperlakukannya seperti ini. Tuan Su, saya Li. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, kamu akan berakhir seperti mereka. Su Chen berkata dengan tenang. Li Dongmei tertegun dan segera memohon belas kasihan. Tuan Su, kamu tidak bisa membunuh seluruh orang dengan satu pukulan.
Meskipun Tangkai adalah anak baptisku, terus terang saja, dia hanyalah anak laki-laki cantik yang aku pelihara. Bagiku, dia seperti anjing. Kamu mau untuk membunuhnya? Bunuh saja dia, aku tidak akan memohon padanya, kamu tidak boleh menyalahkanku. Ini. Wajah Tangkai berubah menjadi hijau. Tidak ada yang mengetahui rahasia ini sampai sekarang, tetapi sekarang wanita tua yang sudah meninggal ini mengungkapkannya. Tapi sekarang, itu sudah tidak penting lagi, yang penting selamatkan nyawamu sendiri. Jingqiu, kamu dan Suya adalah teman baik. Kamu harus memohon padaku. Aku mencintaimu. Jika aku mati, tidak ada yang akan menjagamu. Dengan tamparan, Fang Jingqiu langsung menamparkan wajah Tangkai dan berkata dengan jijik. Menjauhlah dariku, menurutku kamu menjijikkan. Oke, aku tidak ingin mendengarkan omong kosong mereka di sini, ayo kita selesaikan secepatnya. Setelah mengatakan itu, Su Chen pergi bersama Zhao Suya dan Fang Jingqiu dapat menangani sisanya sendiri. Kembali ke hotel, Zhao Suya dan Fang Jingqiu tidur di kamar yang sama, dan Su Chen senang bisa diam. Keesokan paginya, ponsel Su Chen menerima pesan dari tentara salib. Pulau Selatan, Pulau Bintang Jatuh. Setelah menerima berita dari tentara salib, Su Chen menutup teleponnya dan bersiap untuk pergi dan melihat-lihat. Saat sarapan, Su Chen berkata, ada beberapa hal lain yang harus aku urus. Kalian berdua bisa bersenang-senang sendiri dan membelanjakan uang di kartu sesuai keinginanmu. Mendengar ini, para wanita di sekitarnya terlihat sangat iri. Dia tidak hanya tampan, tapi dia juga kaya. Dan Fang Jingqiu memandang Zhao Suya dengan mengedipkan mata dan iri. Usai makan, Su Chen berkendara ke Sanya Ben, karena naik perahu dari sana paling dekat dengan jalan Luoxing. Setelah sampai di Sanya Ben, Su Chen melihat perahu nelayan di sana dan berjalan mendekat. Orang tua, kenapa kamu tidak menjual perahu ini? Saya membelinya. Su Chen berkata langsung pada intinya. Bab 190. Orang tua di perahu itu berkulit gelap dan tangannya dipenuhi kapalan. Dia memandang Su Chen dengan pipa di mulutnya dan berkata dengan aksen Sanya yang kental. Anak muda, ini yang dimakan keluarga kita. Aku tidak bisa menjualnya tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padaku. Jika kamu ingin pergi ke laut, aku bisa menyeretmu ke sana. Itu juga akan membuatku bisa mendapat tambahan uang. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Su Chen melepaskan ide untuk membeli perahu. Selain itu, memiliki seseorang untuk mengarungi perahu akan menyelamatkan Anda dari masalah. Saya ingin pergi ke Falling Star Island di Kepulauan Selatan. Berapa biayanya? Apa, kamu akan ke Pulau Bintang Jatuh? Mendengar perkataan Su Chen, lelaki tua itu berteriak seperti kalkun goreng. Ya, pergi saja ke sana. Kali ini wajah lelaki tua itu menjadi semakin jelek, dan dia berkata seolah-olah ada hantu di Pulau Luoxing. Hei, kebetulan sekali, ada orang yang pergi ke Pulau Bintang Jatuh sama seperti kita. Suara tiba-tiba ini menyela pembicaraan di antara keduanya. Mendongak, saya menemukan seorang pria dan wanita muda berdiri tidak jauh dari sana, berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Pria itu bertubuh tinggi, dengan mata tajam, ekspresi bangga, dan ekspresi arogan di wajahnya. Dan sosok wanita itu juga cukup cantik, meski mengenakan pakaian olahraga yang sederhana, namun ia memiliki sosok yang bagus dengan bagian depan dan belakang yang melengkung. Apakah kalian berdua juga akan pergi ke Pulau Luoxing? Orang tua di kapal itu bertanya tanpa sadar. Benar, kata pria itu dengan bangga. Melihat tiga orang di depannya pergi ke Pulau Luoxing, lelaki tua itu tampak getir dan terhibur. Anak-anak muda, kalau dilihat dari aksenmu, sepertinya kalian semua berasal dari luar negeri. Ikuti saranku, Pulau Luoxing bukanlah tempat yang baik. Kamu harus pergi ke tempat lain untuk bermain. Kenapa kamu berkata begitu? Kata pria itu sambil tersenyum. Kamu tidak tahu bahwa Pulau Luoxing sangat jahat. Telah diberitakan berkali-kali di TV. Mereka yang pernah ke Pulau Luoxing tidak pernah kembali. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk kembali, mereka akan mati di dalam. Dalam waktu singkat, jadi sebaiknya kamu pergi ke suatu tempat untuk bermain. Haha, kamu tidak perlu khawatir. Aku dan adik perempuanku bukanlah orang biasa. Tidak ada monster atau monster yang bisa mendekati kami. Dan kami pergi ke sana bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk pengalaman. Berkata dengan bangga, pengalaman. Orang tua itu tertegun dan berkata, apa itu pengalaman? Saya hanya seorang nelayan dan saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hong Sanpeng, dan ini adik perempuan saya Zuo Manxing. Kami berdua adalah pejuang dari sekte kuno, bukan orang biasa, dan kemampuan kami jauh melampaui apa yang dapat dipahami dan dipahami oleh orang biasa. Titik. Imajinasi. Lelaki tua itu menghirup pipanya, apa yang tidak biasa dari ini? Hong Sanpeng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, karena kamu ingin tahu seberapa kuat prajurit kami, dengan enggan aku akan menunjukkannya kepadamu. Akhirnya, Hong Sanpeng berjalan menuju pantai lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, ia melihat percikan setinggi 5 meter meledak di atas air yang jaraknya 10 meter air dan melayang langsung di atasnya. Pemandangannya sangat spektakuler. Ya Tuhan, ini sangat kuat. Aku memasukkan tanganku ke dalam air dan meledakkan ikannya.
Ini sangat kuat. Haha, kamu harus percaya sekarang, kata Hong Zanpeng sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya percaya, saya percaya. Orang tua itu berkata cepat, melihat ekspresi Hong Zanpeng, rasanya seperti melihat dewa yang hidup. Jika aku tahu kamu begitu kuat, aku tidak akan menasihatimu. Orang sepertimu mungkin tidak akan bisa mendekati monster manapun. Jika kamu pergi ke Pulau Luosing, kamu pasti bisa melenyapkan bahaya. Untuk rakyat, kamu bisa bicara. Setelah bertanya tentang situasi pria dan wanita itu, lelaki tua itu memandang Su Chen dan bertanya. Anak muda, apakah kamu pergi ke sana untuk berlatih? Tidak. Su Chen berkata dengan tenang. Orang tua, kamu terlalu memikirkan hal ini. Prajurit seperti kami jarang ada dalam sejuta. Merupakan kehormatan bagimu untuk melihat dua dari mereka sekaligus, dan tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pejuang? Kurasa dia adalah generasi kedua kaya yang pergi ke sana untuk menjelajah. Kata Hong Zanpeng dengan ekspresi sinis di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Hong Zanpeng, lelaki tua itu tiba-tiba sadar. Begitu keduanya bertemu, mereka berkata ingin membeli perahu sendiri. Ini tipikal generasi kedua yang kaya. Adikku, karena kamu hanyalah orang biasa, aku tidak menyarankan kamu pergi ke Pulau Luosing. Tempat itu benar-benar jahat. Kamu tidak sekuat dua makhluk abadi itu. Jika kamu pergi ke sana dengan gegabah, kamu akan mati. Orang tua itu berkata dengan getir. Itu bukan urusanmu, kendarai saja perahumu. Hai teman-teman, meskipun generasi kedua yang kaya seperti kalian sangat kaya, menurutku perkataan orang tua ini sangat masuk akal. Uang tidak bisa dijadikan makanan, dan tidak bisa dijamin di tempat terpencil seperti itu. Itu keselamatan kalian, jadi kalian, sebaiknya pikirkan baik-baik, kata Hong Zanpeng. Apa hubungannya denganmu apakah aku pergi atau tidak? Wajah Hong Zanpeng menunjukkan sedikit kemarahan, dia menatap Su Chen dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Nak, aku mencoba yang terbaik untuk membujukmu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Lalu aku akan memberitahumu kata-kata buruknya dulu. Biar ku beritahu, jika kamu benar-benar pergi ke Pulau Luosing, jaga dirimu baik-baik. Jangan berpikir bahwa kami akan menjaga keselamatan Anda. Jika Anda berpikir demikian, Anda salah besar. Kami memiliki hal penting lain yang harus dilakukan dan kami tidak punya waktu untuk memedulikan Anda, jadi Anda harus sadar diri dan jangan mengolok-olok hidupmu sendiri. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, urus saja dirimu sendiri. Mata Hong Zanpeng menyipit, seolah dia tidak menyangka anak laki-laki di depannya begitu keras kepala. Kakak senior, karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Lagi pula Pulau Luoxing bukanlah tempat yang baik. Orang biasa akan memiliki jalan keluar yang sempit dari kematian. Jika dia mencari kematian, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita. Di sana tidak perlu membuang waktu untuknya. Kata Zuo Manxing. Setelah mengatakan itu, Zuo Manxing bergumam pada dirinya sendiri, sayang sekali. Dia sangat tampan. Jika dia mati di Pulau Luosing, itu akan menyia-nyiakan alam. Dia menolak mendengarkan nasihat baiknya, dan saya terlalu malas untuk memperhatikannya. Setelah berbicara, Hong Zanpeng membentak orang tua itu dan berkata, berapa biaya pergi ke Pulau Luosing? Seperti yang dikatakan makhluk abadi, 1.000 yuan per orang. Orang tua itu berkata dengan gugup, karena dalam keadaan normal, 500 sudah cukup. Bukan masalah besar, simpan saja 2.000 yuan ini. Kemudian, ketika mereka bertiga membayar tagihan, lelaki tua itu membusungkan kantung matanya dan berangkat. Setelah kapal berlayar, Su Chen duduk di kabin dan melirik ke arah Hong Zanpeng dan Zuo Manxing di luar, tapi dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Jika mereka berdua benar-benar pergi ke sana untuk mengalaminya, maka semuanya akan mudah untuk dikatakan. Jika keduanya juga mencari batu bintang 7, maka tidak perlu menyimpannya. Bersambung.